Halo guys, welcome back. Adalah sedikit reaction. Wanita Indonesia berkawin dengan orang Malaysia. Ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya. Saya bilang, terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam. 50 ringgit kasih lo. Tapi kalau di Indonesia katakan tak ada kerja, memang tak ada kerja. Walaupun kerja kasar, walaupun kamu bilang, aku mau kerja apa aja boleh, nggak ada. Saya tahu kamu rajin tapi nggak ada. Hai netizen. Sebenarnya video saya itu saya tujukan kepada wanita Malaysia yang ada hasrat, ada keinginan, ada plan mau berkawin dengan lelaki Indonesia. Saya hanya membagikan gambaran menurut. Oh, jadi ini video dia buat khas untuk orang-orang Malaysia yang ada planning mau kawin orang Indonesia. Nah, jadi kita teruskan Pengalaman saya. Kalau ada beberapa orang yang berkomen katakannya, bukan semua kami yang datang merantau ini orang susah. Kami merantau karena mau mandiri. Oke, bagus gitu. Oh, jadi orang dia sendiri komen dia lah. Berdasarkan pengalaman. 30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini, yang kerja di mana gitu di area-area Perak ini. 30 lebihnya pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia, makanya mereka datang ke sini. Tak kisahlah. Di mana-mana negeri pun ada yang kesulitan. Ada yang sulit. Ada yang susah, ada juga yang senang. Itu terpulang kepada orangnya sendiri. Mau berkawin dengan siapapun, makanya saya bilang harus tahu asal usulnya. Pokoknya usut latar belakangnya bagaimana. Contoh kalau kalian pacaran dengan lelaki Indonesia tuh cari tahu siapa tetangganya dari Indonesia yang kebetulan sama-sama kerja di sini, siapa kawannya, cari tahu kenapa dia di kampung, kenapa sampai di sini. Jangan sampai kenapa kalau itu cewek tanya lelaki, kalau saya lah orang Indonesia itu, orang Malaysia perempuan tanya aja begitu sampai siapa kawan kau datang sini, siapa kalau saudara, kau NBI kan? Ya, kau polis kan? Kenapa aku terlepas kan gitu? Menyesal karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia kamu katakan kamu tidak ada duit dan kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu 50 ringgit sudah pasti dapat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampai betul. Bila kau di sini Malaysia kau tidak ada pekerjaan, tapi kau tidak memilih kerja, Malaysia banyak kerja. Sekarang pun kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya. Saya bilang, terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam. 50 ringgit kasih lo. Berarti kan banyak pekerjaan antara nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Tapi kalau di Indonesia katakan tak ada kerja, memang tak ada kerja. Walaupun kerja kasar, walaupun kamu bilang aku mau kerja apa aja boleh, nggak ada. Saya tahu kamu rajin tapi nggak ada. Betul kalau gitu, Indonesia tidak ada kerja. Jangan nanti shock kamu bila sampai di Indonesia begitu. Terus kalau lelaki Indonesia ini kebanyakannya yang saya nampak di sini lah, masa saya kerja kilang dulu, saya nampak kawan saya yang berpacaran dengan lelaki dari Indonesia. Mereka loyal. Setiap gaji mereka akan belikan kasur, belikan bag, belikan apa aja untuk girlfriendnya. Jadi si pacar pula bangga. Cantik bagmu, iya abang yang belikan. Hubungan harus ada komitmen. Kalau setiap gaji dia belikan kamu barang ini, barang itu, and then duit pun dia bagi. Seberapa lama dia gajinya berapa, gaji kamu berapa, adakah yang dia tabung untuk masa depan kamu? Adakah apa masalah untuk masa depan kamu? Apa masalah kamu? Jangan selalunya lelaki yang kedekut ini kamu katakan itu pelit. Enggak. Bedakan antara orang yang memiliki komitmen dan tidak. Begitu. Jangan nanti karena kamu dibeliin ini di sini jatuh cinta, hidup dan mati kuserahkan, sampai nanti dibawanya kau ke Indonesia, shock, setengah gila. Kan? Dia bagi amaran macam dia putus harapan orang yang bercinta sama orang Indonesia. Tidak mungkin. Dia punya nasib sama nasib orang bukan sama. Yes. Oke. Teruskan. Tadi saya ada baca satu berita. Jadi beritanya itu adalah seorang wanita warga negara Malaysia yang berkawin dengan lelaki
warga negara Indonesia. Jadi mereka ini jumpa saat si lelaki ini masih sebagai TKI ya, bekerja di Malaysia ini, mereka bercinta kemudian menikah, and then si perempuan ini mengikut suaminya untuk tinggal di Indonesia, khususnya di Lampung. Jadi setelah sampai di Indonesia selama 2 tahun perkawinan itu, jangan salpok dengan kain saya belum saya bahas begini. Aduh, sakit telinga. Selama 2 tahun berkawin ya, si lelaki ini tuh nggak ada kerja, terus asik minta saja duit kepada istrinya. Istrinya pula kan nggak ada kerja, jadi istrinya pula selalu telepon keluarganya di Malaysia ini untuk dikirimkan uang karena suaminya itu nggak kerja. Terakhir pemirsa, si perempuan ini minta untuk dipulangkan. Jadi dia menghubungi keluarganya di kampung, and then keluarga di kampung menghubungi polisi di Malaysia menghubungi polisi di Indonesia, kemudian polisi di Indonesia membagi tahu kepada kedutaan, and then kedutaan mengarahkan polisi untuk mencari perempuan ini dan sudah dipulangkan ke Malaysia. Yang perlu saya bagi tahu di sini adalah pengalaman saya sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya aja orang Indonesia dulu kerja di Malaysia ini, saya sudah tanamkan dalam hati saya tidak akan mau pacaran apalagi sampai menikah dengan warga negara Indonesia yang sama-sama bekerja di Malaysia ini. Kenapa? Karena saya pun sebab miskin di kampung, sebab itu saya merantau ke sini cari duit. Dia pun sebab miskin di kampung, sebab itu merantau ke sini cari duit. Kalau sama-sama, makanya dia tidak mau bercinta sama-sama orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Selagi itu pasangan kita bekerja bersungguh-sungguh, berusaha untuk dapatkan duit halal, itu sudah cukup. Itu sudah dia beruntung. Jangan melebihi daripada apa yang kau mau. Belajar, nama dia belajar bersyukur gitu. Kalau kita tidak belajar bersyukur, makanya beginilah jadi kita. Kawan-kawan, saya bukan marah dia. Jangan disebabkan satu orang, kau pandang semua orang lain. Ya, saya tidak marah dia, tapi oleh video ini mungkin ada lain-lain yang terbawa. Jadi kami nasihatkan, jangan terlampau kita dengar video-video yang kita nampak. Kita menilai juga sendiri lah kan. Kita menilai. Berjuang. Misalnya tuh gaji dia kirim, gaji saya kirim, and then kita sama-sama buat rumah, beli tanah, itu saya boleh terima lah. Tapi kalau saya tengok di sini pacaran, buat ulang tahun pacar tuh meriah, buat makan besar-besar. Si perempuan juga gitu. Itu dia punya tahu. Ini itu selama pacaran. Bila kamu 2 orang pulang ke kampung nihil, nggak ada apa-apa di kampung. Terus udah gitu sampai di kampung buat anak, ada anak, tinggalkan anak, merantau lagi dua-dua ke sini. Hasilnya juga seperti itu, balik lagi ke kampung, nambah anak, tinggalkan lagi, merantau lagi ke sini. Makanya saya bilang, kalau mau pacaran, untuk orang Malaysia juga kalau kalian bercinta, lain kalau perempuan ya. Kalau perempuan kan yang menafkahi itu kan lelaki. Kalau kalian jumpa dengan perempuan ya, kalau laki-lakinya mapan orang Malaysia ya nggak masalah. Kebanyakannya memang perempuan luar, perempuan Indonesia yang berkawin dengan lelaki Malaysia, kebanyakannya. Agak jarang memang perempuan yang menikah kepada lelaki Indonesia. Karena kalian tahu, lelaki Indonesia yang kebanyakan datang ke sini bekerja itu di kampung itu sudah sulit. Terus kalian pula nanti kawin sama dia, kalian ikut pula dia ke Indonesia, bergantung hidup sama dia itu di Indonesia itu. Kalau malas memang tak akan makan, di mana-mana pun begitu. Rajin pun belum tentu ada kerja. Singkin susahnya di sana mencari kerja. Makanya kalau mau kawin, usut dulu latar belakangnya. Betul, saya bilang. Tetap. Coba gitulah saya cakap. Jangan berkawin dengan orang Indonesia yang sama-sama kerja di Malaysia, sebab nanti kesudahan dia begitu. Sama-sama susah. Tidak, itu salah. Tampak nih di kampung dia aja. Ya. Orang kampung kan memang begitu. Ada juga dalam 10 ada yang 1-2 orang yang begitu. Bila sudah ada anak, tinggalkan anak di Indonesia dan datang kerja di Malaysia. Disebabkan kenapa? Sebab dia terasa duit di Malaysia besar daripada Indonesia. Lepas itu dia cari makan, kirimkan duit sama anak-anak. Banyak berlaku begitu. Tidak apa, banyak yang berjaya juga. Di Filipina begitu. Ada yang sampai bujang anaknya sampai habis sekolah, baru mama dia balik dari Singapura, dari Canada, dari Thailand. Dia kasih tinggal sama keluarga itu anak. Dia bekerja di luar negara. Itu biasa. Perkara biasa.
Tidak perlu ditakutkan. Jangan takut. Cinta itu buta nama dia. Kalau kamu punya takdir, ialah sesama bangsa sendiri. Go. Lepaskan. Saya tidak memilih. Sekiranya Abel kah, siapakah, dia tak kawin orang luar, bukan orang Malaysia. Siapa tahu dia kawin orang Tagalog kah, orang Spanyol kah, orang Indonesia kah, orang Thailand kah. Beda kisah, yang penting itu jodoh, dia orang bahagia, suka sama suka, bahagia. Duit sederhana tidak apa, jangan saja langsung tiada. Nama dia itu pemalas. Jadi asal ada, boleh makan 3 kali dalam sehari. Nah, ada pakaian, anak beli pergi sekolah, cukup. Bapak ada rumah, beli tinggal sini. Saya minta maaf banyak-banyak terlebih dahulu sebelum saya tinggalkan video ini, ya. Sebab ini topik ada panas sedikit, jadi kalau saya ada tersilap cakap, minta maaf banyak-banyak. Oke? So God bless you all, dan kita jumpa lagi till our next video reaction. Peace. Guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka dengan di video, please like and subscribe.